warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Menika ing rene wulan Ramadan. Pramila kawula badhe ngaturaken sekedhik derajat-derajatipun puasa Ramadan. Terus saya pakai bahasa Indonesia saja. Sekarang akan membicarakan tentang derajatnya orang berpuasa Ramadan. Adapun derajat puasa Ramadan itu ada 3, yaitu shaumul am, puasanya orang rata-rata, itu orang biasa itu. Nah, yang kedua shaumul khusus, yaitu puasanya orang yang alim. Yang ketiga shaumu khususul khusus, yaitu orang yang lebih dari alim, yaitu para waliullah. Nah, di sini saya sebelum meneruskan acara ini saya bicarakan tentang kata-kata wali. Wali itu ada wali murid, wali temanten, wali grup band dan sebagainya. Namun yang saya bicarakan di sini nanti adalah yang kalau saya bicara wali adalah yang dimaksud waliullah, walinya Gusti Allah. Jadi ini orang yang benar-benar dekat kepada Allah. Nah, kita teruskan. Sekarang mulai membahas tentang derajat yang pertama, shaumul am, puasanya orang rata-rata, yaitu membalik suasana makan minum pada siang hari diubah menjadi malam hari. Itu. Begitu pula yang tadinya itu bakhil, andaikan itu menjadi orang yang pemurah, banyak sedekah. Dari orang yang terpisah, seolah-olah tidak kenal antara kaya, miskin dan sebagainya, oleh karena bulan Ramadan menjadi kenal. Nah, ini memperdangkal jurang pemisah antara si miskin dan si kaya. Jadi pokoknya bulan puasa ini kita kelihatan suasana itu sejuk gitulah. Nah, suasana sejuk bagi orang rata-rata. Nah, selanjutnya derajat yang kedua. Derajat yang kedua ialah shaumul khusus, yaitu puasanya orang yang ngalim. Shaumul alim, puasanya orang yang berilmu. Nah, ini shaumul alim ini sudah kawasan derajat wali, ya, kawasan derajat wali. Orangnya bisa wali, bisa tidak. Artinya derajat wali, waliullah gitu. Jadi kalau saya bicara tentang wali adalah waliullah. Nah, bisa wali, bisa tidak. Karena apa? Shaumul alim itu puasanya orang alim itu menjaga puasanya dari sesuatu yang membatalkan puasa. 1.
Yang kedua, menghindari segala sesuatu yang menimbulkan dosa. Jadi menahan dari perbuatan dosa. Itu shaumul ngalim. Nah, itu meninggalkan perbuatan dosa selama 1 bulan. Nah, padahal 1 bulan itu rata-rata 30 hari. Nah, barang siapa, maka pada undang-undangnya pada orang alim bicara kalau barang siapa meninggalkan perbuatan dosa selama 40 hari, maka dia termasuk orang yang mendapat sirrullah, rahasia Allah, atau diberi sesuatu yang ya tidak rata-rata, diberi spesialis sendiri. Maka kalau puasa itu, andaikan umurnya itu bulan puasa 29 hari, tinggal tambah saja 11 hari sebelumnya. Baik sebelumnya atau sesudahnya. Umpamanya sebelumnya 10 hari sebelumnya sudah mendahului meninggalkan perbuatan dosa. Menjaga diri sesuatu, terus hingga puasa, terus jumlahnya genap 40 hari. Nah, itu Allah memberikan sesuatu yang gaib. Nah, itu bisa dilakukan atau sesudahnya. Nah, oleh karena saya sekarang mendengar, ya mulai sekarang tarkul ma'asi, meninggalkan perbuatan dosa, diganepi aku tak rang lakoni dosa selama poso, ditambah tekan bar bodo ganep bernuli-nuli terus menerus tanpa sela. Ini berhari-hari tanpa dosa sehingga 40 hari, maka Allah memberikan sesuatu yang gaib, ghaib, bahasa Arabnya ghaib, bahasa Indonesianya biasa gaib, itu saja. Nah, kalau orang sudah mengetahui sesuatu yang gaib, lawit tala'tal ghaiba lahtarta sunallahi bika. Kalau kamu mengetahui sesuatu yang gaib, kamu tentunya akan memilih terus sesuatu itu kepadamu. Nah, jadi kalau mengetahui sesuatu gaib, orang menjadi milih gaib. Nah, kalau orang memilih gaib, tarko man arafa lazzatal ilmi, barang siapa mengetahui enaknya ilmu-ilmu yang gaib itu, tarko adnal umur, maka melepaskan adnal umur, serendah-rendahnya perkara. Jadi urusan duniawi sudah tidak terpeka lagi. Tidak terpeka oleh urusan duniawi, namun pada prakteknya juga masih mengurus karena wajib. Jadi bukannya kok meninggalkan duniawi lepas gitu saja, tapi tetap melakukan, tapi di hatinya merasa wajib, merasa ibadah gitu. Nah, kalau orang sudah semacam itu, bisa namanya menjadi waliullah. Jadi di sini bisa shaumul ngalim, ini kawasan derajat wali. Bisa menjadi wali
kalau diteruskan ditambah 10 hari tadi, ada yang tidak. Nah, ya, bisa wali, bisa tidak. Ada yang jadi wali, ada yang tidak. Kalau melulu puasa ini, ya namanya ya melakukan suatu kewajiban. Itu saja. Menggugurkan kewajiban, meningkatkan amal-amal, begitu. Ini derajat yang kedua. Nah, yang adapun derajat yang ketiga itu saumu khususul khusus. Nah, ini otomatis ini memang yang bisa hanyalah wali, para waliullah. Di sini memang total derajat waliullah. Nah, pekerjaan orang ini sehari-hari, sewaktu-waktu, siang maupun malam, tiada bedanya, yaitu qiyamul ibadah. Qiyamul ibadah itu menggiatkan ibadah kepada Allah. Cara menegakkan ibadah itu bagaimana? Caranya sesuatu yang wajib tidak akan tertinggal. Perbuatan maksiat jauh, perbuatan dosa jauh. Perbuatan sunnah seluruhnya dilakukan. Perbuatan mubah atau boleh dilakukan, boleh tidak ada pahala, dilakukan tidak ada sanksi, itu namanya mubah, itu tidak dilakukan. Mana yang dilakukan adalah sesuatu yang wajib dan sunnah, itu saja. Itu derajatnya sudah derajat para waliullah. Pemirsa yang berbahagia, sekarang kita bedakan, yaitu derajat puasa antara yang kedua dan yang ketiga. Nah, kalau yang ketiga tadi qiyamul ibadah, kalau yang kedua ini saumul alim, puasanya orang alim, saumul khusus, puasanya orang khusus, itu tarkul ma'asi, meninggalkan perbuatan dosa, menjaga sesuatu yang membatalkan puasa. Itu saja. Jadi kadang-kadang tidur, kadang-kadang diam, gitu. Karena apa? Kan ada keterangan naumus shaim ibadah. Tidurnya orang puasa adalah ibadah. Ya, itu tidur aja. Suku tuha tasbih, diam saja, hitung-hitung sudah baca tasbih, itu pahalanya sama saja. Uang ibadah tuha ziyadah, kalau beribadah itu maklum berlipat ganda gitu. Itu derajat yang saum yang kedua, itu saumul khusus atau saumul ngalim, puasanya orang alim. Nah, sekarang kalau yang ini, yang ketiga, saumu khususul khusus. Nah, itu derajatnya wali, artinya qiyamul ibadah, selalu menjalankan ibadah dan selalu berlomba-lomba kebaikan. Nah, dia pakai teori-teori tertentu. Ini takdimul anfa fal anfa. Saya melakukan sesuatu yang lebih berguna
kemudian yang lebih berguna lagi. Nah, jadi dia hitung-hitung mencari yang lebih tinggi gitu. Takdimul aham fal aham. Nah, mendahulukan sesuatu yang penting, mendahulukan sesuatu yang lebih penting, kemudian yang penting. Jadi selalu pakai prinsip takdimul angfa fal angfa, takdimul summal aham fal aham. Mendahulukan sesuatu yang terpenting, kemudian yang penting, mendahulukan yang lebih bermanfaat, kemudian yang bermanfaat. Nah, teori-teori tersebut selalu digunakan oleh derajat yang ketiga ini. So, ini para wali. Nah, pemirsa yang berbahagia, bahasa Arab takdimul aham fal aham itu mendahulukan sesuatu yang lebih penting, kemudian yang penting. Nah, jadi takdimul angfa fal angfa, mendahulukan yang lebih penting, kemudian yang penting. Ya, otomatis yang tidak berguna tidak dilakukan, yang tidak penting juga tidak dilakukan. Suatu misal gini, dahulu menurut itu keterangannya Kanjeng Nabi Muhammad itu mengontrol di masjid. Ada orang baca tasbih. Oh ya, biarkan aja. Kemudian melihat lagi orang membaca tasbih, membaca dzikir, biarkan saja. Kemudian ada orang baca Al-Quran, ya lanjut saja. Kemudian ada orang yang membahas ilmu bersama, maka Kanjeng Nabi duduk di situ. Karena apa? Ya, orang-orang yang baca-baca itu kan tanpa efek samping. Tapi kalau orang yang membahas ilmu bersama-sama, ini nanti kalau ada kurang baiknya, kan dampaknya kan meluas. Maka Kanjeng Nabi berhenti di situ untuk ikut mengoreksi ilmu yang dibicarakan orang tersebut. Nah, itu contohnya. Terus kalau kita musim Ramadan ini contohnya gini saja. Takdimul angfa fal angfa, mendahulukan sesuatu yang lebih penting, kemudian yang penting. Andaikan kita ingin beramal, menyetorkan takjil, makanan, baik itu ya makanan buah-buahan atau makanan masakan, pikir dulu, disetorkan, siapa yang menerima, kita belum tahu. Kalau kita melihat orang yang benar-benar itu membutuhkan, lebih baik diberikan orang yang benar-benar membutuhkan. Kalau kita tidak melihat itu, sekarang makanan sudah makmur, siapa yang kita beri? Ya, kita tidak tahu. Ya, setorkan saja kepada itu ngamil, pengumpul itu takjil. Nah, begitu seterusnya. Pemirsa yang berbahagia, di sini kita menggarisbawahi yang kedua, jadi shaumul khusus, yaitu shaumul alim, puasanya orang ngalim. Kita garis bawahi bahwa
Saumul ngalim ini kalau dijaga benar-benar, ini derajatnya kawasan derajat waliullah. Maka kalau kita jaga benar-benar, bisa mendekati waliullah. Seperti nantinya, andaikan di bulan sepertiga yang akhir, pada malam-malam akhir, malam-malam ganjil yang akhir itu, kita qiyamul ibadah itu disungguh-sungguh. Nah, itu kalau kita bisa menemukan, mendapat Lailatul Qadar, itu kepastian Allah. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Jadi kita malam itu mendapatkan pahala lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi, otomatis ini setengah derajat wali. Nah, apalagi kalau nanti kita bercita-cita setelahnya ini menjaga diri dari perbuatan dosa, meningkatkan perbuatan yang baik, maka derajat kita akan menjadi derajat wali, yaitu saumul khususul khusus, derajat yang ketiga. Nah, sekarang sampai di sini dulu. Adapun derajat yang ketiga akan kami bahas pada saat-saat yang akan datang. Sekian, ada kurang lebihnya. Saya sebagai manusia, andaikan ada kesalahan dari saya sendiri, andaikan ada benarnya dari Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.